Shalom saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya dalam kasih-Nya. Saudara, apa kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita baik-baik saja, dan apapun yang menjadi aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita dengan melimpah-limpah. Saudara, pada hari ini saya membagikan bagi kita video cuplikan bagaimana seorang Kiai Haji Buya Syakur yang menyampaikan ceramahnya, saudara, yang mengatakan bahwa Yahudi dan orang Kristen, bahkan agama manapun, akan dibela oleh Allah itu sendiri. Kenapa, saudara? Banyak orang di hari-hari ini demi untuk membela agama, demi untuk membela Allah, mereka halalkan segala cara. Saudara, apakah ini berkenan di hadapan Tuhan? Oleh karena itu, mari kita tanggapi apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Buya Syakur. Sebelumnya kita simak cuplikan berikut ini. Menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah itu tercantum dalam Al-Quran. Alladzina yastaruna bi ayatillahi samanan qalilan. Yastari ini dalam bahasa Arab itu bisa maknanya menjual, bisa membeli. Jadi lafaz mustarok, yastari itu bisa menjual atau membeli. Membeli ayat Allah dengan harga murah atau menjual ayat Allah dengan harga murah. Ketika diminta fatwa bagaimana hukumnya, tadinya Anda sudah bilang haram ya Bu ya. Begitu amplopnya tebal, akhirnya lal. Jadinya Harlal. itu terjadi. Ini MUI ini ketua Bajnas ya, dijual semacam itu demi kepentingan. Dan ini agama masuk ke ranah politik ini bukan sekarang. Sejak Nabi Muhammad meninggal dunia, pada detik pertama persatuan umat Islam sudah pecah kongsi, ya, terjadi pembelahan dua kelompok, Syiah dan Sunni, ya, membela Abu Bakar dan membela Sayyidina Ali, saling bunuh-membunuh sampai Khulafaur Rasyidin matinya mengenaskan semua, ya, karena itu perebutan kekuasaan, bukan perebutan agama, perebutan kekuasaan. Ya, saya pribadi dengan tidak merendahkan bahwa kenapa saya tidak mendukung partai Islam, partai agama, iya kan? Karena saya tidak tertarik dengan simbol-simbol agama sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan. Kita bikin partai-partai aja, ya, seperti Gerindra, seperti Nasdem, seperti Golkar, seperti dan sebagainya, kan gitu, yang tidak ini. Adapun nanti Anda sebagai seorang agamis yang peduli agama, setelah Anda berkuasa, silakan tunjukkan kepeduliannya kepada agama, itu aja. Kemudian lagi isunya membela agama. Dari kan masalah membela agama gitu. Iya. Semua orang membela agama, malah kadang-kadang berbicara terlalu tinggi. Siapa lagi yang membela agama Islam kalau bukan kita yang membela? Sepertinya dia itu seperti jagoan. Saya bilang, kamu itu siapa? Kamu itu bukan apa-apa. Allah tidak membutuhkan kamu untuk membela agama Islam, kok nggak butuh. Ya, tidak perlu kau bela, Allah membela sendiri. Dan yang dibela oleh Tuhan semua, bukan hanya Islam saja. Ketika engkau ingin menghancurkan agama Kristen, akan dibela oleh Tuhan. Ketika engkau akan menghancurkan agama Hindu, akan dibela oleh Tuhan Hindu itu. Ketika engkau akan menghabisi Yahudi, akan dibela oleh Tuhan Yahudi itu. Siapapun yang menghancurkan Islam akan dibela Islam oleh Allah. Ingin buktinya? Oke. Ketika Eropa menguasai ekonomi, teknologi, politik, budaya di tangan mereka semuanya, betul nggak? Amerika, Jepang, umat Islam miskin, bodoh,
Betul nggak? Betul. Supaya tidak dihancurkan oleh mereka, umat Islam diberi kekuatan oleh Allah dengan petrodolar, minyak. Yuk kita lihat dari mulai Maroko, Aljazair minyak, Libya minyak, sampai Kuwait, sampai Irak, sampai Iran. Begitu India nggak ada, Myanmar nggak ada, Indonesia ada minyak, ke Australia nggak ada, ke Laos nggak ada. Ketika Islam ada, non Muslim tidak ada. Apakah itu kebetulan selama disengaja? Sengaja. Itu terbukti supaya jangan dihancurkan. Saya harus menyebutkan dalilnya supaya saya jangan dituduh ngawur lagi, bikin ngarang. Masa agama Islam dibela, agama Kristen dibela? Betul dibela. Memang Allah ingin membuat agama berbeda-beda, warna kulit berbeda-beda, bahasa berbeda-beda, suku berbeda-beda, sengaja. Menyapa. Perlu dalilnya? Ini dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Laula daf'allahin nasa ba'dahum ala ba'din. Kalau bukan karena pembelaan Tuhan terhadap manusia terhadap yang lainnya, lahuddimat sawami'u, pasti itu sinagog-sinagog, wa bi'un, sawami'u kuil-kuil, wa bi'un, dan sinagog-sinagog, ya, wassalawat, dan gereja-gereja, wa masajid, dan masjid-masjid, alladzi yuzkaru fiha ismullah katsira, yang dimana di situ disebutkan nama Allah. Jadi gereja, sinagog, kuil, kelenteng dibela oleh Allah. Itu kata Allah, bukan kata saya. Jangan ada kalian menghancurkan siapapun. Yuk kita hidup damai di dunia ini. Itu aja persoalannya. Iya, jadi ketika engkau membela agama Islam, bukan takbir bawa pentungan mukuli orang. Buktikan ajaran Islam itu, aplikasikan, implementasikan Islam itu dalam perilakumu sehari-hari. Itu saja persoalannya. Yang baik, yang santun, yang susah ditolong, yang lapar dikasih makan, yang bodoh diajarin, kan begitu. Itu jalan menuju surga. Menghidupi orang lain, yang lapar dikasih makan, yang sakit diobati, itu jalan menuju surga. Bukan meledakkan bom, membunuh orang tidak berdosa. Surga apanya? Masa masuk surga dengan cara membunuh orang tidak berdosa? Pakai logika aja. Tetapi yang pelakunya itu yakin betul akan masuk surga, sampai dia bersedia mengorbankan nyawanya. Ya kalau dia mati, istri dia kan janda, anaknya jadi anak yatim. Dia yakin masuk surga dengan cara membunuh orang yang tidak berdosa, ngebom hotel, ngebom pasar, ngebom supermarket. Sih, kok bisa terjadi begitu ya? Ini yang harus kita pelajari mendetail, bahwa membela agama Allah adalah bukan menyerang orang lain, tapi implementasikan ajaranmu dengan perilakumu sehari-hari di tengah masyarakat. Terima kasih begitu. Nah, saudara, itulah dia video cuplikan. Baru saja kita menyimak video cuplikan tadi. Saudara, saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Buya Sakur yang mengatakan bahwa Kristen dan Yahudi akan dibela oleh Allah ketika Islam ingin menghancurkan agama tersebut. Saudara, ada begitu banyak di hari-hari ini orang yang membela agama katanya, yang membela Allah katanya. Tapi saudara, mereka tidak melakukan apa yang baik. Mereka halalkan segala cara. Mereka halalkan darah orang lain. Mereka melakukan bom bunuh diri. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apakah itu berkenan di hadapan Allah? Saudara, perlu saya sampaikan kepada kita bahwa Allah tidak perlu dibela. Allah lah yang membela kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada ayat firman Tuhan mengatakan begini,
Bukan setiap orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Artinya apa? Saudara, kalau kita membela Allah, kita membela agama kita, tapi ternyata perbuatan kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, ternyata perbuatan kita tidak melakukan kebenaran dan menyimpang dari jalan-jalan Tuhan, itu akan membuat kita ditolak oleh Tuhan. Itu akan membuat kita nanti ada dalam penghukuman. Karena kita bukan melakukan kehendak Tuhan, tapi melakukan kehendak kita, pikiran kita, perasaan kita. Dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, biarlah lewat video cuplikan ini, kita sebagai umat semakin cerdas, tidak gampang dibodoh-bodohi. Tuhan memberkati kita. Shalom.